Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Fail. Saya dari Prodi Teknik Sipil. Langsung saja, saya di sini akan memaparkan materi tentang teknologi bahan. Yang pertama, efek curing air laut terhadap kuat tekan beton. Mutu tinggi yang menggunakan fly ash sebagai substitusi pasir. Yang pertama, rumusan masalah adalah utama penelitian ini. Penelitian ini bertujuan memaparkan pengaruh air laut pada kuat beton mutu tinggi yang menggunakan fly ash sebagai substitusi agregat halus. Penelitian ini meninjau nilai kuat tekan beton mutu tinggi pada umur 28 hari dengan variasi fly ash 0% sampai 30%. Penelitian ini diharapkan kontribusi sebagai pengetahuan dan referensi bahan dalam pembangunan konstruksi beton di laut. Jadi, inti permasalahan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penggunaan fly ash sebagai substitusi agregat halus terhadap kuat tekan beton yang terkena air laut, dengan harapan hasilnya bermanfaat untuk pembangunan konstruksi beton di lingkungan air laut. B. Metode yang digunakan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen di laboratorium. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 1. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan diperlukan untuk pembuatan sampel beton dan pengujian sebagai semen, pasir, kerikil, fly ash, air laut, uji kuat tekan, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan karakterisasi terhadap agregat halus, pasir, dan agregat kasar kerikil untuk memastikan kualitasnya sesuai standar. Yang ketiga, membuat desain campuran beton mix desain untuk mendapatkan beton dengan mutu kuat tekan 42 MPa. Jadi, metode utama yang digunakan adalah metode eksperimen laboratorium. Dengan variabel penelitian, persentase penggantian pasir dengan fly ash, dan jenis curing airnya air tawar atau air laut. Selanjutnya, C. Yang diperoleh hasil penelitian yang diperoleh antara lain. Pertama, 1. Hasil pengujian kuat tekan beton curing air tawar menunjukkan semakin tinggi substitusi fly ash yang digunakan sebagai pengganti pasir, maka semakin tinggi pula kuat tekan beton yang dihasilkan. Artinya, penggunaan fly ash dapat meningkatkan kuat tekan beton. Peningkatan kuat tekan untuk substitusi fly ash 10%, 20%, dan 30% berturut-turut sebesar 0,31%, 1,94%, dan 1,43% dibandingkan beton kontrol tanpa fly ash. D. Kelebihan kekurangan jurnal. Yang pertama, kelebihannya: 1. Penelitian ini membahas topik relevan mengenai pengaruh curing air laut terhadap kuat tekan beton mutu tinggi yang menggunakan fly ash sebagai substitusi pasir. Hal ini penting dikaji mengingat banyak pembangunan wilayah pesisir dan laut. Yang kedua, kekurangannya. Yang pertama, jumlah variasi persen substitusi fly ash yang diteliti sebagai terbatas pada 10%, 20%, dan 30%. Idealnya perlu ditambah di atas 30% untuk melihat tren lebih jelas. Selanjutnya, efektivitas limbah puntung rokok sebagai bahan inhibitor korosi pada paku besi dalam media air tawar. A. Rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas limbah puntung rokok dalam menurunkan
korosi pada paku besi. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui korelasi antara laju korosi dan variasi konsentrasi inhibitor yang digunakan. Penelitian ini ingin mempelajari potensi manfaat limbah puntung rokok dan mengetahui konsentrasi inhibitor yang paling efektif dalam menurunkan laju korosi. Jadi penelitian ini mengevaluasi limbah puntung rokok sebagai inhibitor korosi. B. Metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, 1. Paku besi digunakan sebagai benda uji berukuran 7 cm dan diameter 0,5 mm dengan berat masing-masing 0,41 gram. Yang kedua, 14 paku disiapkan. 7 digunakan untuk perawatan inhibitor dan 7 tanpa inhibitor. C. Hasil yang diperoleh. Berikut beberapa hasil yang diperoleh. Yang pertama, pada konsentrasi 200 ppm, laju korosi awalnya paling tinggi pada hari ke-1 sampai ke-2 karena pengaruh suhu, namun kemudian menurun. Yang kedua, laju korosi kembali meningkat 200 ppm dan tanpa inhibitor pada hari ke-3, namun 1000 ppm masih terendah. Selanjutnya, D. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, menguji potensi limbah puntung rokok sebagai inhibitor korosi yang ramah lingkungan dan murah. Kekurangan, hanya menguji satu jenis logam dan satu kondisi lingkungan. Belum dikaji mekanisme reaksi kimia inhibitor dengan logam secara mendalam. Selanjutnya, kolam pencampur air payau sebagai bagian dari sistem irigasi tambak. A. Rumusan masalah. Rumusan masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan kolam pencampur dapat menunjang secara teknis berkelanjutan pengelolaan jaringan irigasi tambak untuk meningkatkan dan mempertahankan komoditi perikanan daerah, khususnya ikan bandeng di Kabupaten Sidoarjo. B. Metode digunakan dalam penelitian. Yang pertama, penelitian ini termasuk penelitian studi kasus yang dilakukan di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. C. Hasil yang diperoleh. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan kolam pencampur air dalam sistem irigasi tambak untuk mendukung pengelolaan dan peningkatan produksi ikan bandeng di Kabupaten Sidoarjo. D. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya menjelaskan pengertian sistem irigasi tambak beserta fungsinya secara detail dan sesuai peraturan yang berlaku. Kekurangan, kekurangannya yang pertama, belum mendiskusikan secara rinci dalam pencampur yang diusulkan sebagai solusi. Selanjutnya, aplikasi teknologi pengelolaan air asin desa Tarupa, Kecamatan Takobone, Patekat Butpat. A. Rumusan masalah. Rumusan masalah utama yang diuraikan adalah sebagai berikut. 1. Kualitas air tanah dangkal di Kecamatan Takabonerate, khususnya Desa Tambuna, sudah tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai air minum karena tercemar, ditandai dengan tingginya kadar garam dalam air akibat intrusi air laut sehingga air menjadi asin. B. Metode yang digunakan dalam penelitian. Survei lokasi dilakukan. Survei lokasi mengetahui kondisi fisik, lokasi, kualitas air baku, jumlah penduduk yang dilayani, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. C. Hasil yang diperoleh. Berikut ini adalah ringkasan hasil diperoleh dalam tulisan aplikasi teknologi pengelolaan air asin tanpa
Desa Terupa, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Selayar ini. Survei lokasi menunjukkan bahwa kualitas air baku di Desa Tarupa sangat asin dengan TDS lebih dari 12.000 ppm sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. D. Kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan pertama, efisiensi proses desalinasi air asin menggunakan sistem reverse osmosis cukup tinggi, sekitar 99,5%. Hal ini menandakan bahwa teknologi ini mampu menghasilkan air tawar dengan kualitas yang baik. Kekurangan biaya awal pembangunan instalasi reverse osmosis cukup mahal karena membutuhkan peralatan dan sistem tekanan tinggi. Selanjutnya, perencanaan sistem drainase wawasan lingkungan pada kampus air tawar Universitas Negeri Padang. Yang pertama, saluran drainase yang ada saat ini di kampus air tawar Universitas Negeri Padang belum mampu menampung limpasan runoff akibat peningkatan